banget bisa kembali menyapa Bapak Ibu sekalian yang terkasih. In Jesus name, hari yang baru Tuhan jadikan, Tuhan beri bagi setiap kita hari yang penuh dengan damai dan sejahtera. Yuk bersama-sama kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini, hari yang penuh dengan damai sejahtera. Inilah yang kami terima dan yang kami bawa sepanjang hari hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudah belum kau miliki sukacita, kedamaian di hidupmu? Hanya Yesus yang mampu beri damai di hatimu. Jadikanlah Yesus Tuhan di hidupmu. Yes, amin. Hanya Yesus yang sanggup beri damai di hatiku. Jadikanlah Yesus Tuhan di hidupmu. Amin. Amin. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang mampu beri damai di hidupmu. Jadikanlah Yesus Tuhan di hatimu. Amin. Sudah belum? Ayo. Sudahkah kau miliki damai? Jesus the King of Peace. Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya only Jesus King of Peace, amen, memberi damai ini. Jadikanlah Yesus Tuhan di hidupmu. Amin. Hanya Yesus yang sanggup beri damai di hatiku, di hatimu juga. Jadikanlah Yesus Tuhan di hidupmu. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, di dalam firman Tuhan Roma pasal 14, saudara-saudara, ayat 17, 18, 19 sampai 20. Judul yang Pastor kasih hari ini, jangan kau rusak pekerjaan Tuhan hanya oleh karena makanan. Manusia jasmani ya mencari makan, tetapi manusia rohani, amin, 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 kesukaannya memberi makan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, banyak orang tersandung hal yang tanpa disadari dan sepertinya kecil karena menjadi rutinitas kegiatan kebutuhan sehari-hari. Apa itu? Makan.
makanan. Jangan engkau merusak pekerjaan Tuhan oleh karena makanan. Ayo, bicara soal pelayanan, kita ini cari makan atau kasih makan. Kalau kita dalam hidup ini hanya hidup untuk makan, kita harus berubah. Makan itu untuk hidup. Tetapi sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kita adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan memang hidup ini Bapak Ibu bukan cuma sekedar bicara soal makan dan minum dan pakaian saja, tidak. Asal apa yang kita pakai ada, apa yang kita makan ada, ya puji syukur, itu sudah cukup. Lebihnya hanya bonus, bukan sesuatu yang harus kita kejar. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap pemirsa terkasih yang boleh memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan Bible ini. Amin. Roma 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Tuhan Yesus, Raja Damai. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, sebab kerajaan surga, kerajaan Bapa, bukanlah soal makanan dan minuman. Tolong diperhatikan. Kerajaan surga, kerajaan Tuhan, kerajaan Bapa, kerajaan kekal, kerajaan ilahi, kerajaan kita tuju, bukanlah soal makanan dan minuman. Ayo kita coba koreksi diri, coba kita introspeksi diri. Hari-hari ini apa sih yang kita kejar? Apa masih berkutat di area mamon, makanan, minuman, pakaian, sandang, papan? Hari ini kita sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan, ya adalah Tuhan sendiri, bahwa kerajaan surga yang kita tuju bukan cuma bicara soal makan dan minum only. Wah, ayat pembuka ini harusnya sudah, ya, Roh Kudus tolong menginsapkan kita. Selama ini apapun yang kita lakukan, termasuk kadang disebut pelayanan kah, disebut hamba kebenaran kah, disebut apa itu, pembawa firman kah, ayo tidak luput daripada kesalahan. Apakah motivasi kita cari makan? Ayo kalau masih ada itu, ayo tanggalkan. Kita punya waktu, tanggalkan. Kadang-kadang juga begitu loh. Ada juga yang jemaat beribadah atau ke gereja, motivasi hanya makanan dan minuman saja. Di dalam Injil Yohanes pun banyak, termasuk pasal yang ke-6, banyak orang ikut Tuhan Yesus. Ternyata ketika diuji, hanya sebatas untuk mengenyangkan perutnya saja. Iya, tapi hari ini seluruh pemirsa terkasih, kita diingatkan firman Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum saja. Tema yang Pastor share adalah jangan sampai kita merusak pekerjaan Tuhan hanya oleh karena makanan. Kita ini hidup cari makan atau mau beri makan.
Saya belajar dalam hidupku ini membantu orang lemah, menolong orang miskin, mendoakan orang sakit, beri makan orang yang kekurangan. Makanya ada istilah yang kita pakai B3. Bisa B3 itu bagi-bagi berkat, bisa juga bagi-bagi beras. Beras itu diperlukan semua orang sebagai makanan pokok kita di Indonesia. Jadi kalau kita saudara-saudara punya berkat, jadilah saluran berkat di negeri ini, bagi-bagi beras. Iya, hari ini juga kebutuhan tinggi karena mungkin stok berkurang ya. Apa itu? Minyak. Berarti bisa dong nanti BBM, pelayanan BBM. Ya, Pastor Andy suarakan, tapi bukan berarti pelayanan Pastor Andy sendiri, tapi pelayanan gereja model baru, cie. Apa itu? BBM. Bagi-bagi minyak. Karena gereja itu biasanya bahasa Makassar banyak kidoe, nah banyak uangnya. Iya, apalagi gereja yang menjalankan persembahan, kantong kolektor, ada sampai sekali, ada kan 2 kali, ada kan 3 kali loh, 1 kali kebaktian gitu. Kalau bahasa Makassar, jai kidoe. Nah, ya puji syukur, pastor hamba Tuhan terberkati oleh Tuhan. Kita adakan PTM, Pertemuan Tatap Muka, TFB, Time for Bible. Kita memuji Tuhan, lalu mendengarkan Bible, lalu doa, lalu baptisan. Dan kemarin juga puji syukur, meskipun apa adanya kita jalan. Mungkin ada yang menghujat, oh pelayanan kok sesimpel itu, pelayanan kok pakai baju kaos, pelayanan kok sudah ada piano, kok tidak ada yang main. Masalahnya Bapak Ibu, memang belum dapat yang main. Mungkin itu celah untuk kita dihujat atau diomongin, dibully. Tapi begini, saya belajar melayani Tuhan dengan damai sejahtera, bukan dari kesempurnaan, bukan dari kehebatan, tapi saya belajar dari kesederhanaan. Karena barangkali dalam satu kebaktian gereja itu satu paket, namanya ada puji-pujian, ada khotbah, ada kolektor, dan ditutup. Tapi yang Tuhan percayakan hari ini melayani, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh dengarkan Bible, kita boleh mendoakan. Dan Bapak Ibu kalau lihat video yang diposting kemarin, itu mendoakan banyak orang sampai tribun bawah, tribun atas, di pinggir jalan, di samping kolam, dekat kolam, itu dipenuhi jiwa-jiwa. Baik ada yang datang mau baptis, ada yang datang mau dengarkan khotbah, ada yang datang mau minta doa saja. Jadi memang pastor sepertinya melawan arus ini. Saya pernah teringat ada pertanyaan, ikan apa yang bisa melawan arus? Kita bingung nih, ikan apa ya? Ikan paus kah? Kalau lumba kah? Ikan, apakah ikan pari kah? Oh ternyata yang bisa melawan arus adalah ikan hidup. Saya belajar, biarlah rohku tetap hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Memang seolah-olah menabrak arus, tapi ada bilang ikan salmon. Tapi saya percaya pelayanan yang sederhana ini boleh Tuhan pakai dan Tuhan berkati menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya dunia bisa melihat bahwa
Ketika kita mau melayani Tuhan meskipun sederhana, saat Tuhan memberkati, apa yang sederhana, itu Tuhan bisa pakai juga menjadi berkat untuk kemuliaannya. Jadi betul-betul suasana Time for Bible setiap hari ini Pastor bawa kemarin dalam suasana lebih besar. Ya, puji syukur Pastor rasa betul sederhana sekali, tapi ada sukacita, ada hadirat Tuhan. Ya, ini bukan berarti bahwa kita tidak mau belajar, kita terus belajar dalam pimpinan Tuhan. Ya, sambil doakan, nanti ada yang bisa mainkan piano yang Tuhan sudah berkati di Geraha IHS itu, pasti lebih keren lagi. Juga pastilah banyak terberkati dalam arti yang positif ya. Oh, ternyata kita melayani Tuhan ya. Bukan dari apa yang tidak ada pada kita, apa yang ada padamu, kerjakanlah itu. Tuhan memberkati. Ya. Jangan kita merusak pekerjaan Tuhan hanya oleh karena makanan. Kerajaan surga bukan cuma sekedar bicara soal makan dan minum saja. Mari kita membawa apa? Lanjut bagian B daripada Roma 14 ayat 17. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan surga bukan bicara soal makan dan minum saja. Karena banyak orang yang tanpa sadar merusak pekerjaan Tuhan hanya oleh karena makanan. Kerajaan surga bicara soal damai sejahtera. Jesus, the King of Peace. The kingdom of God, not meat, eat, and drink. Because peace, joy, and truth. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Pelayanan kita biarlah menjadi pelayanan pembawa damai. Apa nama itu? Pelayanan pembawa damai, PPD, amin. Wis, ada istilah baru nih, ada BBM. Ya, BBM itu kan bahan bakar minyak. Bisa kita berkata, BBM, wis, Pastor mengajak nih, ya. Bukan menantang, karena kita nggak boleh saling menantang. Kita boleh saling membangun, saling mengajak. Ayo, semua rekan-rekan pelayanan, hamba Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada, dalam kesempatan ini Pastor aja, ayo, kita buat pelayanan BBM. Karena sekarang kan orang lagi, tapi apakah merata? Tapi di Balikpapan juga, kemarin kita waktu akan membagi kasih, ya, kesulitan tim kami untuk mencari minyak karena mungkin dibatasi. Akhirnya kita hanya dapatkan minyak dalam sasetan gelas. Kita hanya bisa kasih 3 gelas satu paket itu. Di antaranya juga ada beras. Ya, karena memang dibatasi. Itu pun juga ke distributornya belinya. Nah, bagaimana nih kalau ada kesempatan nih kita buat pelayanan, bukan cuma THC saja, IHS saja, tapi semua nih gereja ambil bagian. Ayo, pelayanan BBM, apalagi gereja-gereja yang banyak doeknya. Ayo BBM dong, bagi-bagi berkat. Ayo ingat pelayanan Yusuf, bagaimana dia jadi berkat loh di tengah-tengah kekeringan. Ayo ingat pelayanan-pelayanan yang bagaimana kita boleh menjadi dampak bagi sesama. Ingat, kita ini melayani Tuhan, memberi makan, bukan cari makan. Ya. Jadi kerajaan surga bukan soal makan minum. Sebetulnya soal makan minum, kalau kita melihat Matius pasal 6, itu dicari atau dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Bapa. Tetapi kamu mengenai saudara dan saya, kita punya Bapa. Kita jangan khawatir untuk hari ini, jangan khawatir untuk hari esok. Karena Bapa adalah pemelihara jiwa kita, hidup kita, masa depan kita dengan sempurna. Jadi jangan lagi ya kita berkutat seputar makan minum. Mari kita memperhatikan pelayanan damai sejahtera. Karena kerajaan surga, surganya Tuhan Yesus, surganya Bapakku yang di surga, itu bicara soal damai sejahtera. Sudahkah kau miliki damai di hatimu
Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang mampu beri damai di hatimu. Jadikanlah Yesus Tuhan di hidupmu. Amin. Sekarang ayat 18 ya, Roma pasal 14. Karena barang siapa melayani Tuhan Yesus Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Bapa dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar. Mengejar apa? Apakah mengejar makan, minum, sandang, pangan, papan, pakaian? Bukan. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar mamon? Bukan. Apa yang kita perlu kejar? Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Republik Indonesia dipenuhi damai sejahtera. Saya percaya hal ini karena banyak hamba Tuhan yang memperhatikan hal ini. Pelayanannya, khotbahnya, cuitannya di Twitter atau di medsos manapun selalu yang mendatangkan damai dan sejahtera. Ketika Pastor Andy melihat orang berdosa, saya nggak mau menghakimi dia. Bukanlah hak saya. Kalaupun saya jadi hakim, saya pasti jadi hakim yang jahat. Itu kata firman Tuhan. Bahkan ketika saya melihat seorang pelacur, seorang LGBT, seorang gay, seorang waria, saya nggak berani menghakimi dia. Karena saya tidak punya hak menghakimi sesamaku. Tapi kalau paksa kehendak menjadi hakim, pasti menjadi hakim yang jahat. Karena hakim yang baik, hakim yang adil, hakim yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Yang perlu saya perhatikan dan saya mengajak seluruh rekan pelayanan atau semua yang terkasih, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Mari menyuarakan apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, aku akan meninggalkan damai sejahtera di hatimu. Dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus kasih tidak sama dengan apa yang dunia tawarkan. Saya percaya banget selama orang percaya menjadikan Yesus Tuhan di hidupnya, mereka akan terus membawa damai sejahtera. Pelayanannya, hidupnya, tutur katanya, perbuatannya, tindakannya, teladannya akan berguna untuk saling membangun. Demikianlah firman Tuhan, Roma 14 ayat 19. Kalau ayat 20 mengulang, sebab itu jangan rusak pekerjaan Tuhan hanya oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Disuruh milih nih, makan di warteg atau makan di bintang 5. Pastor milih di warteg aja. Kalau di warteg kita bisa bebas, pakai tangan, angkat kaki, jadi tirulah. Tapi bicara soal itu, ya kalau memilih, saya memilih di warteg. Dan hari-hari saya makan di warteg.
ada berkat sisipkan kepada pemulung, pengamen. Makanya banyak pemulung, banyak penyapu jalanan, banyak tukang ojek maupun Gojek online, maupun juga anak-anak, ya intinya banyak kenalan tukang angkot, banyak, hampir kenal semuanya, tukang parkir. Kenapa, saudaraku? Karena di sana mereka banyak ada. Saya mau hidup di sisa umurku ini menjadi saluran berkat bagi orang miskin, orang lemah, orang susah. Saya adalah hamba Tuhan yang mau belajar, tapi bukan tujuan saya menjadi pintar ilmu teologi atau ilmu Alkitab atau ilmu agama. Tapi saya mau belajar. Apa yang saya baca, apa yang saya tahu, saya belajar untuk melakukannya dengan damai sejahtera. Saya belajar untuk menyamakan frekuensiku dengan Tuhan di hidupku, yaitu membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus tolong kita semuanya, dan jadilah orang yang membawa damai sejahtera di hidup kita karena Tuhan Yesus. Amin. Diberkati seluruh pemirsa sekalian. Yang sakit ada kesembuhan, yang susah ada kelegaan, yang sedang kering aliran kasih Tuhan menjamah hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agunkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu suci. Yesus, kami cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agunkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan pujian ini. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agunkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Bapak Ibu sekalian, kita sudah terima damai sejahtera dari Tuhan.
Kita hidup biarlah dipimpin oleh damai sejahtera. Jangan hanya sekedar hidup tujuan makan dan minum saja. Itu dicari oleh orang-orang yang belum mengenal Bapa di surga. Mengenai engkau dan saya, engkau dan keluarga kita sama-sama. Mari kita justru mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Tinggalkan pertikaian, hindari perdebatan. Mari saling membangun. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu sekalian terkasih, sehat-sehat semuanya, panjang umur, hidup kita jadi berkat. Amin. Memuji Tuhan seumur hidup kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu Tuhan Yesus, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami memujimu, kami menyembahmu, kami memuji, selalu menyembahmu. Yesus yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Yesus yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. We worship you Lord more, always, forever. Amin, amin, amin. Selamat masuk hari yang baru dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Sola Fide, Immanuel. Bless you all. Dadah.